Ya, selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Oke, jadi hari ini kita akan lanjutkan belajar kita untuk mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Oke, bagaimana hari ini? Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya. Oke, lalu yang hadir hari ini bagaimana kabarnya? Apa semuanya sehat? Sehat. Nah, siap belajar? Siap. Semangat belajar? Semangat. Baik, jadi supaya lebih semangat lagi, di sini kita akan melakukan permainan sedikit ya. Jadi kita permainan. Jadi permainannya itu adalah Bang Bim Beri. Oke, permainannya adalah Bang Bim Beri. Bang Bim Beri. Mungkin kalian pernah mengisi sebuah formulir, pernah? Pernah. Pernah. Formulir apa itu? Pendaftaran. Pendaftaran. Pendaftaran masuk SMP. Ya. Kalau misalnya untuk sekolah itu kan biasanya ada formulir ya diisi. Lalu di formulir itu apa yang dimasukkan? Apa yang diisi? Data nama keluarga. Oke. Ini. Kita pasang keluarga. Alamat. Oh, berarti biasanya ada yang dimasukkan identitas. Ya. Ya. Lalu identitas itu tujuannya untuk apa? Jadi biasanya formulir itu diisi, dimasukkan identitas, ya, data diri, alamat dan sebagainya. Itu adalah merupakan dari pengumpulan data. Gitu? Data kalian itu diambil, dikumpulkan, dimasukkan sebagai data sekolah. Nah, jadi berikut adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa memahami apa itu data, ya. Kemudian lanjut memahami jenis-jenis data. Nah, lanjut memahami bagaimana tahapan pengelolaan data. Lalu menjelaskan pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan pengelolaan data menggunakan teknologi. Lalu menunjukkan contoh pemecahan masalah menggunakan sensor dan kecerdasan artifisial. Jadi melalui pelajaran ini kita akan belajar apa itu data, lalu bagaimana kita mengolah data menggunakan teknologi, salah satu tools dalam KA. Jadi itu adalah tujuan pelajaran kita, dan hari ini kita berupaya untuk meningkatkan kolaborasi, ya. Jadi mungkin belajarnya dalam bentuk kelompok. Jadi mungkin kita bentuk kelompok dulu. Oke. Oke, bagaimana? Sudah ada semua kelompoknya? Sudah gabung sama kelompoknya toh? Nah, mungkin bisa digeser-geser. Di sini saya akan menyajikan sebuah video. Silakan diperhatikan, ya, karena dari video tersebut kalian akan menyusun sebuah pertanyaan. Oke, jadi silakan kita lihat sama-sama video berikut. Hal besar, penting, dan bersifat banyak. Hal yang kita alami di keseharian juga memiliki data. Sebagai contoh, di dalam kelas bunga matahari, kamu bisa temukan banyak data. Seperti yang Dari video yang kalian lihat, silakan kalian buat pertanyaan yang berkaitan dengan data. Silakan diskusikan kelompoknya, apa yang ingin kalian ketahui dari data. Misalnya
kalian membuat pertanyaan, misalnya bagaimana cara mendapatkan data, ya, atau apa saja jenis-jenis data dari data. Oh ya, diskusikan. Ya, dari pertanyaan yang sudah kalian buat, silakan kalian cari jawabannya di lembar materi yang dibagikan. Ya, setiap kelompok yang satu membacakan apa yang ditanyakan, yang satunya lagi membacakan apa yang ditemukan dari jawaban dari pertanyaan itu. Diolah dan memiliki makna. Pertanyaan nomor 6. Cara mengelola data. Tahapan pengelolaan data antara lain: A. Pengumpulan data. B. Penyimpanan data yang telah dikumpulkan. Apa jenis-jenis data? Jenis-jenis data berdasarkan sifat. 1. Data kualitatif, data yang menggambarkan sifat atau karakteristik biasa. Ya. Jadi saya lihat kalian sudah sangat bagus ya dalam hal mengidentifikasi sebuah pertanyaan ya dan menemukan jawabannya, dan itu adalah merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan literasi gitu ya, memahami sebuah pertanyaan dan memahami seperti apa jawabannya. Baik, nah di sini kita akan langsung melakukan pengelolaan data. Bagaimana contoh pengelolaan data? Nah, dan bagaimana langkah-langkahnya? Nah, di sini kita akan melakukan pengelolaan data sampah. Ya, kita akan melakukan pengelolaan data sampah. Jadi aktivitasnya adalah menganalisis pola sampah di sekolah menggunakan KA atau menggunakan AI. Oke. Jadi sini petunjuk aktivitasnya bisa bagikan setiap kelompok. Jadi pertama kalian akan berdiskusi menentukan tempat untuk disurvei atau yang akan didatangi banyak sampahnya. Ya, bisa tempatnya yang kalian tentukan, bisa taman, bisa juga lapangan, bisa kelas, bisa belakang sekolah ya, belakang kelas. Ya, kalian cari mana yang paling banyak sampahnya. Nah, setelah itu kalian catat. Nah, menyimpan data itu bisa dengan menggunakan mencatat, ya. Mencatat, misalnya jenis sampah yang ditemukan apa. Nah, setelah itu selesai kalian catat di buku catatannya. Nanti kalau sudah masuk kita akan melakukan pengolahan data dengan memasukkan tabel, gitu ya. Jadi mungkin dicatat, saya dulu dicatat tidak teratur lah, ya, tidak terstruktur dulu catatannya. Ya. Nah, kemudian setelah itu kalian mencatat di buku catatannya. Nah, untuk mengklasifikasikan jenis sampah, silakan menggunakan Google Lens. Menggunakan Google Lens, ya, jadi caranya itu silakan dibuka Google atau Google Chrome. Jadi
tadi kalian sudah melakukan pengumpulan data, ya. Nah, kemudian pengumpulan data yang dilakukan itu jenisnya seperti apa? Nah, observasi, ya. Observasi itu mengamati kemudian mencatat. Oke, nah sekarang kita masuk dalam tadi sudah pengumpulan data. Tahapan selanjutnya apa? Setelah pengelolaan data. Nah, silakan kalian masukkan data ke dalam tabel. Tergantung kalian, ya. Tabelnya bentuknya seperti apa? Apakah kalian menentukan lokasinya dulu? Ya. Tapi yang kayak begini tuh jenis sampahnya, jumlah sampah yang di atasnya yang harus sesuai dengan ini. Bisa ditambahkan. Bisa. Oh. Bisa, sembarang, tergantung dari kalian. Itu hanya contoh. Ya. Bagaimana, sudah? Sudah ya? Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Nah, analisis data di situ di KPD-nya nomor 4 ya. Carilah pola dari data yang telah dikumpulkan. Misalnya jenis sampah yang paling banyak ditemukan dan sebagainya. Kalau analisis data itu berikan keterangan apa jumlah sampah yang paling banyak ditemukan apa berdasarkan tabel. Itu namanya menganalisis jumlah sampah yang paling banyak atau tempat lokasi yang paling banyak sampahnya apa, atau jenis sampah yang paling banyak itu seperti apa. Jadi data yang kalian temukan di situ kita bisa mendapatkan informasi bahwa jumlah sampah yang paling banyak di sekolah apa, gitu ya. Nanti akan dipresentasikan. Nah, selanjutnya lakukan penyajian data. Silakan lakukan penyajian data buat dalam bentuk diagram. Kalian sudah melakukan penyajian data. Selanjutnya adalah penggunaan data untuk rekomendasi. Nah, silakan kalian buatkan rekomendasi solusi atas data yang sudah disajikan. Misalnya jumlah plastik paling banyak, lalu apa rekomendasinya? Apakah melakukan pengolahan sampah plastik? Untuk apa rekomendasi untuk dapat mengurangi sampah yang banyak tadi ditemukan? Sudah? Sudah rekomendasinya? Nah, sekarang setiap kelompok akan melakukan presentasi, mempresentasikan hasil pengolahan datanya, ya, yaitu dengan menampilkan tabel dan diagram yang dibuat, lalu apa rekomendasi yang diberikan dari hasil data tersebut. Mungkin kita mulai dari kelompok mana dulu? Ya, silakan dari kelompok 4. Baik, teman-teman, menyaksikan hasil diskusikan Oke, selesai, silakan duduk. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Untuk mendapatkan data itu kan ada berdasarkan sifat. Ada yang kualitatif dan ada yang kuantitatif. Nah, ini adalah data merupakan data kualitatif karena tidak menggunakan angka. Nah, misalnya jumlah sampahnya itu kan dia cukup banyak, berarti itu adalah kualitatif. Ya, inilah contoh salah satu jenis data kualitatif. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3.
Pertama, jenis daun. Lokasi taman. Jumlah Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Plastik jumlah 4, lokasi lapangan sekolah, jenis sampah organik jumlah sampah 8, lokasi dekat kelas 8, jumlah sampah kertas, jenis sampah kertas, jumlah sampah 5. Sudah sangat bagus ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok 1. Silakan. Sampah ada banyak. Jenis sampah plastik, jumlah sampah 3, lokasi taman depan ruang olahraga termasuk dalam. Oke, luar biasa ya dari kelompok 1 atas penyajian datanya. Kita beri upload seluruh untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Jadi dari semua aktivitas yang dilakukan, saya kira kalian sudah paham dalam pengolahan data sampah. Sampah itu hanya contoh ya. Banyak data yang lain bisa diolah, nah, termasuk sampah. Nah, jadi dengan melalui aktivitas ini kalian sudah melakukan bagaimana tahapan dalam pengolahan data. Oke, untuk sampai di sini materinya ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk dalam materi yaitu melakukan pengolahan data menggunakan teachable machine yang merupakan tools dari KA. Gitu ya. Oke, kita siapkan, kita istirahat. Nah, sama-sama.